Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khoi Febrianto, mahasiswa jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama mempelajari materi tentang konseling dengan pendekatan threat and factor. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas 3 sub-bahasan materi. Yang pertama, konsep dasar pendekatan konseling threat and factor. Yang kedua, contoh kasus. Yang ketiga, cara penyelesaian kasus. Sekarang kita akan mempelajari materi sub-bahasan yang pertama, yaitu konsep dasar pendekatan konseling threat and factor. Nah, dalam konsep dasar pendekatan konseling ini memandang bahwa manusia berusaha untuk menggunakan pemahaman diri dan pengetahuan kecakapan dirinya sebagai dasar bagi pengembangan potensinya. Manusia mempunyai potensi untuk berbuat baik atau buruk. Makna hidup adalah mencari kebenaran dan berbuat baik serta menolak kejahatan. Menjadi manusia seutuhnya tergantung pada hubungannya dengan orang lain. Nah, berikutnya ada asumsi perilaku bermasalah dalam pendekatan konseling threat and factor. Ada beberapa asumsi pokok yang mendasari teori konseling threat and factor. Yang pertama, bergantung pada orang lain. Yang kedua, konflik diri atau batin. Yang ketiga, kurang percaya diri. Yang keempat, tidak mampu mengalahkan diri. Yang kelima, tidak mampu memahami, menilai, menerima aktualisasi diri ke arah yang lebih baik. Sekarang kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu mengenai contoh kasus pada konseling pendekatan threat and factor. Kasus yang akan kita bahas yaitu mengenai seorang siswa yang bingung melanjutkan pendidikan dalam memilih universitas. Oke, kasusnya yaitu Jundi merupakan siswa kelas 12 sekolah swasta di kota Serang. Jundi sedang bingung karena keinginannya untuk melanjutkan kuliah di Keio University tidak direstui oleh orang tuanya. Orang tua Jundi menginginkan supaya Jundi berkuliah di Monash University. Menurut ayah Jundi bahwa masa depan anaknya kelak setelah lulus dari Keio University akan sulit mencari pekerjaan. Namun di sisi lain, Jundi mempunyai minat di jurusan yang ada pada Keio University. Terkadang Jundi sempat memikirkan pendapat ayahnya dan membenarkannya, hingga akhirnya Jundi sudah tidak berminat untuk melanjutkan kuliah lagi karena kebingungan ini dan memutuskan untuk menjadi seorang gamers. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Oke, kita langsung masuk ke sub-bahasan materi yang ketiga. Sekarang kita masuk ke sub-bahasan materi yang ketiga atau materi yang terakhir, yaitu cara penyelesaiannya. Nah, dari permasalahan Jundi tersebut, maka konselor mengusahakan pemahaman diri atau cultivating self-understanding, yaitu teknik membantu klien agar mampu memahami diri sendiri, baik itu yang mencakup kelebihan atau kelemahannya. Untuk itu, konselor membutuhkan hasil aplikasi instrumentasi data tes dan non-tes dalam kepentingan interpretasi berikut pengkomunikasiannya kepada klien. Konselor mengumpulkan data tentang Jundi yang relevan, yaitu taraf inteligensi, bakat khusus, dan minat melalui testing psikologis. Kemudian, dari data hasil testing yang masuk akan diketahui taraf inteligensi dan bakat klien. Jundi mengatakan bahwa dia pernah memikirkan program studi Science and Technology. Dari data yang terkumpul melalui tes dan non-tes, sebenarnya ada kecocokan antara minat dan bakat dengan kemampuan kognitif yang Jundi kuasai dalam bidang studi itu. Adapun program studi yang dipilihkan orang tua adalah bisnis dan ekonomi, yang mana kemampuan Jundi kurang mendukung pada program studi tersebut. Nah, demikian pembelajaran pada hari ini. Semoga dapat diambil ilmunya dan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.